Mungkin dari yang pertama itu Wah, mungkin dari yang pertama yang saya sampaikan, apa yang di berbagai pengalaman itu dari luar, misalkan segi apa namanya ya, dari segi sekolah, keluarga, ataupun dari segi eh, masalah-masalah gitu yang dihadapi oleh kampus lain ataupun dari luar ataupun seperti ya, kayak anak sekolah, kayak anak kuliah, ada nggak sih permasalahan-permasalahan dari kita, seenggaknya ngobrol aja lah gitu kan, kayak kita mau bicara kemana aja yang kita bicarain. ini yang dimaksud masalah ini masalah apa? Mungkin masalah dari keluarga orang lain misalkan, jangan dari masalah kita sendiri gitu kan. Kadang juga kita mempunyai masalah, tetapi kan bisalah kita ngadapin masalah itu gitu kan, dari masalah yang tertentu gitu Ya. Jadi kalau saya melihat nih perspektif atau pandangan saya terhadap suatu keluarga, ya, itu kan didasari kepada bagaimana kita punya keinginan berumah tangga. Saat kita ingin berumah tangga, artinya kita itu memiliki peran, ya. peran sebagai suami, peran sebagai istri, kepala keluarga, ibu rumah tangga, kan begitu. Iya, itu salah satu dari keluarga ya. Iya, yang artinya kita harus memiliki dasar-dasar bagaimana kita mampu untuk bertujuan berumah tangga. Kalau misalnya kita menikah, Apakah kita mampu gitu ya iya, menghadapi segala sesuatu? sebenarnya apakah nanti kita akan mampu? Ya sebenarnya adalah keyakinan dari Masing-masing ya? masing-masing. Hanya saja dalam prosesnya mereka harus bisa memposisikan diri mereka atau memposisikan peran mereka sebagai sesuatu di dalam keluarga itu. Kalau dia bertindak sebagai suami, berarti kan dia harus menafkahi istri, Ya. menyayangi istri baik lahir maupun batin, kan gitu. Ya, benar. Nah, kalau misalnya seorang suami sudah memiliki dasar ilmu tersebut, pastinya ya dia akan mengenyampingkan emosi yang terlalu melewati batas, yang tidak akan berusaha untuk sejauh mungkin untuk misalnya menyakiti atau membuat istri menderita, ya. Paling tidak suami itu tidak ingin berlaku, walaupun dia tidak bisa membahagiakan, paling tidak janganlah buat istri itu menangis. Ya, Kan kadang begitu. juga kalau kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu, pasti akan segala macam itu kayak Nah, ada masalah, ya, timbul masalah gitu ya. itu dia makanya ilmu dasar untuk berumah tangga harus ada. Ilmu dasar ini juga sebenarnya bukan serta merta kita dapat begitu saja, enggak Ya, itu melalui proses. Jadi gimana kita hidup, lingkungan di mana kita hidup, teman kita yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, itu akan membentuk segala macam karakter kita. Ya, kita bergaul dengan preman, ya nanti teman-teman kita yang nggak jauh-jauh dari situ. Teman-teman kita guru, ya kita juga nggak jauh-jauh dari itu gitu. mungkin ini ya Pak, kayak dibawa prasangka ataupun perasaan kita ya, maupun kalau dia yang suka nongkrong ataupun
ada juga yang permasalahan, misalkan kalau kita di rumah lagi tidak ada masalah misalkan, nah kita bisa nongkrong ataupun melakukan hal yang baik gitu ya. Ya, bisa. Artinya kita kan ingin refresh lah, Ya, ingin sesuatu yang bisa apa namanya memberikan kita itu ketenangan. ya. Artinya biar kita tuh nggak sumpah jenuh, jadi kita butuh suasana lain. Mungkin mendapatkan suasana yang baru ya, Iya. di dalam mungkin dapatnya itu dari luar ataupun dari lingkungan luar ataupun dari teman-teman kita gitu ya. Tapi itu juga harus hati-hati. Iya. Artinya Mungkin- walaupun kita keluar mencari suasana baru, ya kita pilihlah ya di mana persentase untuk membawa kita dalam kebaikan itu lebih besar daripada keburukannya. Ya, Kalau Mungkin, misalnya kita apa namanya ternyata ingin lepas dari suasana yang jenuh, kemudian kita beralih ke suasana yang ingin membuat kita happy, kita fly, kita pokoknya bersenang-senang lah, tapi melupakan batas-batas apa namanya moralitas. iya. Nah itu akan malah menjadi masalah tersendiri gitu bagi dirinya dan keluarganya gitu. Mungkin kalau menurut saya gini ya Pak ya, apa namanya, istilahnya keluarga ya. Keluarga itu ibarat kayak kita, kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi timbul masalah gitu kan ya Pak ya, pastilah Pak nggak 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 terlalu banyak gitu ya timbul masalahnya. Nah yang saya tanya itu bagaimana kita menghadapi segala sesuatu itu dengan yang baik gitu kan. Kayak misalkan kalau kita lagi berantem sama istri ataupun lagi ada konflik gitu, bagaimana sih Pak perasaan Pak Tulus ini gitu kan? Kalau saya balik lagi dasar-dasar saya kenapa saya bisa selek atau berantem kepada istri itu kan pasti memang mungkin pertama ada masalah yang mungkin belum teratasi. Iya. Ya kan, Mungkin masih apa, belum di ini ya. mungkin masalah itu sepele, Iya. cuma mungkin berulang-ulang atau bagaimana. Ya misalnya gini, keadaan rumah itu kotor. Iya. Ya kan, sebagai suami itu kan kita biasanya inginnya perfect ya. Iya. Paling tidak itu kan seorang istri itu mampu untuk ngebawa suasana rumah itu yang nyaman. Aman. Ya, saat kita pulang terasa Rapi. rapi, kita enak gitu kan. Terus kemudian itu membuat kita itu sedikit kesal, Iya. marah karena suasana di rumah itu berantakan kayak kapal pecah. Nah, sebagai seorang suami yang mungkin apa namanya egois ya, egois artinya dia suka enaknya sendiri, tapi nggak mau ngebantuin gitu. Itu akan terjadi perselisihan jangka panjang, Benar. cekcok terus hal yang semacam itu. Berantem mulu jadi Iya. gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya kalau saya kebetulan saya juga orang yang suka berbenah, Iya. suka bersih-bersih, ya kan. Artinya saya bisa ngebantu Istri istri. kita. Saya Biar ngebantu. biar istri kita itu istilahnya tidak terlalu capek ya kalau Betul. kita dibantu gitu Ya, kan. betul. Ada juga kadang kita itu suka bekerja sama sama istri. Betul. Agar kita menjalani hidup itu ya seperti air gitu kan, Betul. berjalan terus Ah, sehingga tidak ada konflik. Betul. Adalah konflik paling sedikit konflik, ya. konflik pasti selalu ada. Ya, Selama pasti kita selalu. hidup pasti ada. Pasti. Cuma bagaimana kita menyikapi konflik tersebut gitu Benar. loh. Ya. Kita mau apa membawa kemana supaya solusi itu ada. Iya benar. Kan kita tuh mencari teman hidup, Benar. kan teman hidup artinya yang mau berbagi, Iya. berbagi rasa, entah itu baik, bahagia, suka, duka, kan gitu. Iya.
Nah, kalau misalnya kita punya istri, ya buatlah istri kita bahagia, kita juga bahagia, Iya. dia juga membuat kita bahagia, kan gitu. Iya. Artinya kita saling mengisi. Hmm. Jadi dari perbedaan-perbedaan itu, jadi bukan masalah perbedaannya. Iya. Kemudian kita udah nggak cocok nih. Ya bukan itu, ya jelas-jelas kita memang berbeda. Iya. Kita itu memang nggak cocok, Hmm. gitu. Tapi kita berusaha untuk saling melengkapi. Bener. Itu Saling menutupi apa yang Menutupi menjadi apa yang- kelemahan, ya kan? Kita memberikan suatu kelebihan kita supaya menutupi kekurangannya, iya. gitu. Jadi saling inilah, kita tuh Sambil- sebagai selimut untuk istri kita, Iya. dia juga sebagai selimut untuk kita, menghangatkan suasana. Itu dasar-dasar dari bagaimana kita berumah tangga, Bener. bukan saling mengandalkan, gitu. Kalau misalnya memang, kan kita tahu namanya istri itu kan serba macam-macam, begitu. Dia ibu, dia istri, dia punya anak. Kalau misalnya dia harus mengurus anak, mengurus rumah, segala macam, ngetek bengek, dia capek dong. Iya. Kalau kita sebagai suami nggak ngerti itu, kita menjadi kepala keluarga yang bagaimana? Iya. Apakah kita masih layak disebut sebagai kepala keluarga? Keluarga ya. Ya saya rasa sih itu hanya orang bodoh. Tapi memang banyak orang bodoh. Kenapa? Karena memang dia ingin bahagia sendiri, tapi kebahagiaan itu tidak diberikan kepada istri-istrinya, gitu loh. Ya, artinya keegoisan itu pasti akan ada dalam diri mereka, karena mereka tidak memiliki dasar-dasar dari berumah tangga. Masya Allah, untuk pembicaraannya. Iya. Allah, Mungkin Akbar. mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Tulus, bagaimana sih perasaan Pak Tulus ketika ada keluarga yang harmonis, ada juga yang tidak harmonis gitu, Pak Tulus. Ya, kalau untuk yang harmonis dipertahankan, Mungkin dipertahankan dan dijaga bagaimana itu keharmonisan itu selalu memberikan ketentraman, baik pribadi, suami, anak-anak dan yang lain, dan yang lain. gitu. Jadi harmonis itu bukan kepada keluarganya sendiri, tapi dengan sekitarnya pun harus harmonis, Iya. gitu. Dan selalu perbanyak bagaimana kita merenung, artinya memperbaiki diri, kualitas keharmonisan itu, Iya. supaya saling terjaga. Jangan kemudian kita udah harmonis gara-gara masalah sedikit, entah dari kita sendiri atau orang lain, ya. jadi pecah. Iya. Kita gara-gara dia hidup Tiba-tiba- saya nggak harmonis, Tiba-tiba gitu kan. dia masuk di dalam keluarga kita Nah, gitu ya. Itu harus ada benteng, Iya, gitu. Bagaimana cara kita mengatasi supaya apa, hal-hal dari luar itu nggak terlalu mengganggu intern kita, Benar. gitu. Itu yang untuk yang harmonis. Lalu bagaimana dengan Keluarga keluarga tidak yang tidak harmonis? Ya, ini balik lagi, keluarga yang tidak harmonis itu kan penyebabnya banyak banget, ya. pasti Pasti banyak banget, dan itu masalah 1, 2, 3 itu pasti dia akan merasakan. Nah, yang saya ingatkan adalah untuk berumah tangga itu tidak terlepas dari hati, ilmu, pikiran, dan rasa. Nah, kita kan punya Tuhan. ya. Tuhan kita itu punya aturan Ya, buat manusia. benar. Nah, manusia itu memiliki pedoman. Pedomannya adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu untuk dibaca. Ya, Nah, dibaca, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. benar. Nah, dari itu, kalau misalnya manusia mau untuk mempelajari Al-Quran, sebenarnya jawabannya ada di situ. Setelah kita membaca-baca Betul. Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, itu kan panduan hidup kita. Benar. Tapi Untuk- sayangnya, manusia sekarang itu yang beragama Islam nggak mau baca. Benar. Karena Jarang. nggak mau baca, nggak punya ilmu untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Masalah yang dihadapi ya, Pak. Betul. Nah, jadi kembali lagi Kepada adalah- kita ya.
untuk mentadaburi Iya. ya, sejatinya kita manusia itu bagaimana sih, kita tujuan hidup kita di dunia untuk apa sih Iya. ya. Dunia itu hanya sementara ya, sedangkan semuanya itu ya kalau kita dapatkan itu dari usaha kita tuh bonus Iya. ya. Ikhtiar kita itu hanya memang lillahi ta'ala, karena apa, dengan kata Allah tujuan kita hidup di dunia itu adalah untuk beribadah, kan gitu. Untuk menjadikan suatu usaha kita menjadi ibadah, berarti kita harus melafazkan kata bismillah dan niatkan lillahi ta'ala. Kalau kita misalnya sudah berusaha, kita bekerja nih Ya. mencari nafkah, itu kan merupakan suatu ibadah, Benar. benar kan? Iya, kita Nah. menjalankan kita untuk keluarga Heeh, dan yang lainnya. heeh. Itu merupakan ibadah loh, Hmm. untuk menafkahi kan. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita melakukan sesuatu aktivitas apapun, misalnya mau menyapu, Ya. mau mengepel, Ya. dengan tujuan lillahi ta'ala dan bismillah, itu udah jadi ibadah. Ya. Kan ibadah itu bisa dari sekecil Apapun. apapun gitu. Yang apa ya, hal-hal kecil itu mudah didapatkan dan bernilai ibadah. Jadi selama kita bertautkan diri kita kepada Allah, maka semuanya menjadi ibadah. Makanya tadi apa, tujuan manusia diciptakan di dunia ini tidak lain adalah illa liya'budun, adalah tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai terlepas untuk tidak membaca Al-Qur'an. Jadi harus selalu membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena memang di situ adalah poin-poin penting kita dalam hidup. Gitu. Diajarkan di situ. Kalau makanya kenapa sekarang orang itu moralitas turun, ya. Terus kenapa orang-orang terpecah belah? Ya karena tidak memahami Al-Qur'an secara utuh. Gitu. Sebagian dibikin fatwa, ya kan? Dibikin sebuah apa namanya, meme, ya. Iya, silakan. Jadi semua itu tergantung pada kita itu apa ya, mempelajari Al-Qur'an. Terus dalam mempelajari Al-Qur'an kemudian kita mengalami kebuntuan, tanya dengan ulama. Katanya suruh makan. Gitu. Siap. Tanya dengan ulama. Kita harus dekat dengan ulama. Gitu Kalau ya. kita mendekatkan itu pasti ada sesuatu yang lebih baik gitu Pak. Ya pastinya, karena kita akan terbawa. Ya, kita terbawa, kita ikuti gitu kan. Betul sekali. Ya silakan Ibu. Silakan. Mungkin ada Pak, ada satu di mana dia misalkan selama ini dia sudah mencari pekerjaan, tetapi dia itu sudah usaha, sudah ikhtiar, tetapi dia itu sampai sekarang ini belum bekerja Pak. Bagaimana perasaan Pak Tulus ketika dia Dia itu masih- siapa? Hah? Dia itu siapa? Misalkan orang lain, Ya. Orang lain ya, yang dia berusaha untuk bekerja tapi nggak dapat, ya, padahal udah ikhtiar. ya, udah ikhtiar, udah Oke. sudah. Jadi semua itu kembali pada karakter ya. Karakter orang itu tuh kayak gimana mencari pekerjaannya, memilah-milih pekerjaannya. Kemudian kan ada orang tipenya bosenan, Ya, ada tipenya orang yang takut sebelum bertindak, benar. ya. Pas dia mau ngelamar kerja dia udah takut duluan gitu Iya. ya. Ada yang apa namanya emang gimana ya, mager. Suka malas gitu ya. Iya.
sebelum dia mau masuk di dunia kerja, Eh, dia udah Ada- kayak patah hati dulu gitu ya. ada Kayak hal-hal yang nggak masih bisa dilakukan, misalnya kayak bangun pagi, Iya, dia nggak bisa tidur malam, akhirnya dia tidur pagi, iya. nggak bisa bangun pagi. Oh, jadi dia kesiangan gitu Iya, ya. jadi kalau kerja itu kesiangan mulu. Benar. Kan pasti ya namanya perusahaan, siapa sih yang Yang nggak mau? mau, iya, Ah. yang nggak mau kesiangan gitu. Iya, padahal dia bilang udah berusaha. Heeh. Tapi kan berusaha itu kan harusnya sebelum dia bekerja. benar. Kalau misalnya dia mencari pekerjaan supaya untuk latihan, lah ditendang lah. Iya, pasti ya Pak ya. Iya, iya. Gak mungkin namanya seseorang itu dia tidak ada namanya yang mau terlambat gitu ya Pak ya. Iya, pastinya. Jadi sebenarnya orang itu dari kegigihannya untuk mencari pekerjaan itu sebesar apa, seserius apa, Iya, gitu. Niatnya benar apa enggak, Hmm. gitu. Soalnya saya melihat gini, saya memiliki beberapa teman, di mana teman itu butuh pekerjaan, Itu. tapi di sisi lain tidak sesuai dengan karakternya. Apapun pekerjaannya, Apapun kerjanya. Misalkan karakter itu seperti apa Pak? misalnya gini, dia itu selalu boros, boros, ya. Jadi teman saya itu supir, supir, supir angkot Jaklingko, ya, ya. Bayarannya itu ada yang sebulan dan ada yang diberikan dalam sehari. oh ada yang per hari, ada yang sebulan Iya, gitu ya. jadi 150 itu per hari. Iya. 50 diberikan pada saat hari itu, Mhm. 100 ribunya diberikan pada 1 bulan. Ditabung gitu istilahnya ya Pak? Iya, Sebulannya. nanti ngambilnya 1 bulan. Iya. Ya. Dia itu sudah bekerjanya normal, tapi dari segi intensitas pengeluarannya itu besar. Misalnya dia Mungkin makan, ini ya apanya? Mungkin dia pengeluarannya lebih besar daripada gaji dia ya. Iya. Dia makan, Iya. ya kan? Waktu dia makan, dia nggak cukup 50 ribu Iya. dalam sehari. Mhm. Padahal notabene 50 ribu kalau dia belikan sayur-sayuran, ya cukup, Terasa cukup itu Pak. cukup. Karena saya sendiri mengalami itu. Iya. 50 ribu dalam sehari saya beli tempe misalnya harganya 10 ribu, ya. Kemudian sayur itu saya dapat 5 ribu, ke 20 ribu, kan? Iya. Ya, ke 20 ribu. Kemudian saya beli ikan, Mhm. ya. Ikan misalnya saya beli 1/4, setengah kilo itu 20 ribu, Iya. ya, itu udah 40 ribu. Yang 10 ribunya lagi entah itu bisa saya tabung atau buat apa, itu masih 40 ribu saya keluar. Iya. Nah, ini buat beli cabai bawang, Benar. nah itu kan kebetulan garamnya udah masih ada. Iya. Nah, kan tinggal saya olah, saya masak, saya bawa bekal, itu kan menjadi hemat dong buat saya. Benar. Jadi saya nggak terlalu memikirkan makan di luar, Benar. gitu. Nggak Akhirnya selalu makan instan di luar iya, gitu ya. terjaga dong uang saya. Benar. Bisa istilahnya lebih irit lah gitu kan. Pastinya, karena kan kita sebenarnya melihat anggaran per bulan kita itu dapatnya berapa, pengeluarannya berapa. Untuk menghemat itu bagaimana? Kan kita harus tahu. Mhm. Tapi dia nggak tahu Berarti ini harus memanage ya. Pak? manage, dan dia nggak punya ilmu manage. Dan saat kita bilangin bagaimana cara memanage, itu nggak berlaku buat dia. Artinya kebutuhan dia itu menyalahi zona nyamannya. Akhirnya dia mengutang. Mengutang dari rentenir ini, ataupun mungkin dia menggadaikan sesuatu. Mungkin HP-nya digadaikan. oh HP ini. Ya, HP-nya digadaikan, dapatlah misalnya 700 ribu, tapi dia harus ngembaliin 2 juta atau bahkan 3 juta, Oh, berarti melebihi dari apa yang diambil gadaian itu. Nah, sehingga itu membebankan dirinya. Akhirnya apa? Dia nggak sanggup bayar utang. Makanya Akhirnya dia ngambil uang yang ada di pekerjaan, dia kasbon. Oh, kasbon. Ya, saat kasbon otomatis kan uang bulan depan nggak ada.
pasti habis itu habis kan, atau sedikit nominalnya, karena kepotong kepotong. Nah, akhirnya untuk bulan berikutnya kan dia nggak punya. Iya, Dia bagaimana? nggak bisa menabung gitu. Nah, dan itu terjadi sehingga apa yang dilakukan tuh hanya meminta dan meminta. Gitu. Bagaimana menyelesaikan masalah dia? tidak bisa menyelesaikan. Tidak bisa menyelesaikan karena pada hakikatnya karakternya dia yang memang susah. Ketika dia, bagaimana sih Pak kalau perasaan Bapak itu ketika karakter dia itu bisa diubah gitu Pak? Saya ya bahagia kalau misalnya berubah, tapi kan manusia itu mengajar atau menasehati itu bukan urusan kita untuk dia berubah, itu urusan Allah. Iya. Itu. Nabi Muhammad mungkin dia kembali lagi kepada asalnya gitu. iya seharusnya, tapi kan tidak, karena ilmu agamanya kurang. Iya. Untuk disuruh mencari ilmu agama ya sudah usang, artinya dia sudah merasa bahwa dirinya bukan anak kecil lagi. Oh berarti tidak bisa diajarin seperti itu ya? Bukan kita nggak ngajarin, Apa? kita sudah menasehati Oh, untuk menasehati. dia bagaimana mencari ilmu lagi supaya dia nanti bisa menata diri. Tapi ternyata kenyataannya dia nggak mau. Dia tuh suka melanggar, Benar. ya, puasa jarang, sholat enggak. Ya. Kalau hati sudah tertutup dari agama, lalu kata-kata apa, kalimat apa yang bisa masuk ke dalam dirinya? Dia jadi tidak open minded gitu loh. Oh tidak membuka ya? Tidak membuka dirinya untuk menerima nasihat orang. Benar. Kalau ketika dia membuka perasaan dia pasti akan rasa timbul baik gitu Pak. Pasti ada perubahan dong. Iya, berubah Gitu. sedikit. Nah, demi itu sedikit masih pasti bisa ya. dibantu. Kalau kayak gitu masih bisa dibantu. Tapi kalau misalnya tepisan demi tepisan terus saja, itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini, semakin kamu jauh dari Allah, Allah akan mengucilkanmu. Pasti akan menjauhkan. Kamu paling jauh. Maka dari itu, apa ya? Kembali kepada dirinya. Orang itu kita ngajar itu bukan apa namanya membuat dia berhasil. Benar. Gitu. Kita hanya berusaha mentransfer apa yang kita miliki. Apa yang kita dapat, apa yang Betul. kita istilahnya Membimbing, sharing, mengarahkan. ya, bisa mengarahkan agar dia lebih baik lagi Iya, gitu. itu yang peran kita bisa lakukan. Karena Tergantung. kita tidak bisa mengubah karakter gitu. Betul. Karena karakter itu biasanya dia memiliki tersendiri Pak. Biasanya. Ya, itu udah mendarah daging. Benar. Ya kan? Sudah susah dicabut dari akarnya. Iya. Kalau kayak gitu. Ya terus perasaan saya gimana? Perasaan saya sedih. Tapi saya harus berbuat apa? Saya sudah berusaha. Ya istilahnya sudah ngasih tahu. Nanti bungkus. Ya mungkin itu saja sih yang Baik. kita dapat. Terima kasih Pak Tulus sudah sharing apa yang di dalam keluarga orang lain ataupun dari keluarga kita sendiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum sempat salam ya, Pak. Di awal belum salam. Iya benar. Langsung check out. Check out.